Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi nanti hari ini kita akan Waalaikumsalam. mulai membahas untuk apa matematika teknik. Jadi kemarin kita sudah sempat pretest dulu. Jadi nanti mungkin saya akan mengulang sedikit untuk yang apa sistem penilaian. Jadi untuk sistem penilaiannya nanti ada tugas 20%, ujian tengah semester 40 dan ujian akhir semester. Tapi karena saya hanya memegang 16 jam, benar ya 16 jam, kemungkinan saya hanya akan ngasih satu kali ujian mungkin. Tergantung sih lihat kondisi ya. Kalau memang materi kita bisa diselesaikan, ya saya akan berusaha untuk 2 kali evaluasi. Tapi kalau misal materinya karena keterbatasan waktu, saya hanya akan ngasih satu evaluasi. Tapi yang jelas tugas-tugas akan tetap saya berikan, jadi nanti tugasnya dikerjakan sebaik mungkin. Itu aja sih. Kemudian untuk pokok bahasannya, kemarin ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Jadi yang pertama perumusan matematika persoalan fisika kimia, kemudian persamaan diferensial biasa, transformasi Laplace, himpunan fungsi ortogonal, dan deret Fourier. Kemudian yang kelima ada penyelesaian persamaan diferensial biasa secara deret dan fungsi khusus. Jadi nanti kemarin kita sudah sempat bahas sedikit tentang ini. Jadi nanti termasuk Laplace itu fungsinya untuk apa. Jadi nanti ketika kita belajar Laplace, berarti diharapkan nanti ketika kalian belajar sistem kontrol, paling nggak kalian sudah punya basic dasar untuk pengerjaannya atau sistemnya seperti apa. Kemudian ini ada beberapa referensi yang saya pakai. Saya acuan yang pertama itu pakai matematika teknik kimianya dari ITS, dan ada beberapa buku-buku lain yang bisa kalian buat baca-baca atau perbandingan. Di sini ada Mathematics Method in Chemical Engineering, kemudian Fourier Series and Boundary Value Problem, sampai Transform Method for Solving Partial Differential Equation. Ada Applied Mathematics in Chemical Engineering dan Mathematics Method in Chemical Engineering. Ini ada beberapa buku yang bisa kalian gunakan untuk referensi. Kemudian kita untuk bab 1 ini sebenarnya bukan inti, maksudnya ini hanya sekedar review dari beberapa mata kuliah yang kalian dapatkan, kayak transfer panas itu seperti apa, transfer massa itu seperti apa, kinetika reaksi itu seperti apa. Jadi di sini saya tidak akan membahas secara detail setiap persamaan yang akan kita pakai. Paling tidak kalian saya kasih tunjuk bahwa ketika kita menghitung panas berarti kalian harus menggunakan neraca panas. Kemudian ketika kita menghitung mass balance berarti kalian nanti acuan belajarnya adalah di transfer massa. Begitu. Jadi begitu juga untuk kinetika reaksi. Kinetika reaksi berarti kalian harus banyak belajar nanti di katalis, di pelajaran katalis ya, kinetika dan katalis. Jadi saya hanya sekedar mereview sekilas. Jadi fokus untuk pelajaran matematika teknik ini adalah bagaimana penyelesaiannya, bukan konsep. Konsepnya iya, tapi paling enggak penurunannya. Jadi untuk dasar, ini dari mana sih? Itu saya nggak akan membahas detail itu. Jadi untuk misalnya persamaan ini dari mana, nanti tolong kalian merefer ke pelajaran-pelajaran yang sudah kalian dapatkan atau yang akan kalian dapatkan. Seperti itu ya, kayak termodinamik misal, berarti kalian nanti harus merefernya ke termodinamik. Kalau saya membahas lagi di sini, takutnya nanti waktu kita nggak akan habis, karena di sini dari persamaan dari pelajaran yang lain, kemudian hubungannya dengan proses itu seperti apa, baru kita selesaikan secara matematik. Seperti itu sih untuk konsep berpikirnya ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Kemudian untuk yang pertama di sini adalah formulasi matematik. Jadi formulasi matematik persoalan teknik itu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu persoalan fisika. Jadi kita akan menyelesaikan persamaan matematika itu dimulai dari adanya persoalan. Persoalan apa? Persoalan itu bisa dikaji secara fisika maupun secara kimia. Sama juga seperti ketika kalian pemisahan, misalnya ada berapa? Ada secara 2, ada fisika dan kimia. Adsorpsi, itu pakai apa? Kayak gitu. Jadi untuk setiap penyelesaian di sini kita berasumsi pada pada persoalan fisika dan kimia, yang akhirnya kita akan mereverse hukum yang berkaitan dengan itu. Jadi di sini untuk hukumnya itu akan nanti ada hukum kekekalan, hukum kecepatan, hukum keseimbangan, dan hukum-hukum yang lainnya. Kemudian setelah kita mendapatkan ada sebuah persoalan fisika dan kimia, langkah selanjutnya kita akan melakukan perumusan matematik. Perumusan matematika itu seperti apa sih? Dengan melakukan persamaan aljabar, persamaan diferensial, dan persamaan difference. Jadi di sini
ketika kalian ada persoalan fisika, kemudian kalian akan melakukan perumusan matematikanya seperti apa. Apakah dia nanti bisa menggunakan persamaan diferensial biasa, bertingkat, atau persamaan aljabar, atau yang lainnya. Kemudian setelah kalian sudah mendapatkan rumus matematikanya, berarti kan otomatis kita akan menyelesaikan. Menyelesaikannya seperti apa? Berarti dengan metode-metode penyelesaian yang berlaku. Misal, jika kalian ingin mendapatkan 2x, misalnya ada x1, x2, otomatis penyelesaian kalian harus dalam bentuk x kuadrat, ya kan? Kalau dalam bentuk x3, berarti kalian bisa mendapatkan nilai x1, x2, dan x3. Hal-hal seperti itu yang dimaksud dengan penyelesaian persamaan matematik. Setelah kita melakukan penyelesaian persamaan matematik, langkah selanjutnya adalah interpretasi hasil. Kita harus menguji kembali apakah hasil yang sudah kita hitung itu benar apa salah. Jangan-jangan hasil yang kita hitung itu tidak sesuai atau salah. Makanya setelah kita mendapatkan hasil, kita harus merecek kembali apakah hasil yang kita dapatkan itu ketika kita masukkan ke persamaan semula akan mendapatkan hasil yang sama atau tidak. Sama juga ketika kalian ketika 2x sama dengan 3, 2x sama dengan 6 misal, berarti x sama dengan berapa? 6 bagi 2 ya 3. Karena harus mengecek lagi 2 kali 3 apakah dia sama dengan 6? Jika sama berarti kan benar. Tapi jika kalian kalikan ternyata kalian mendapatkan hasilnya adalah 2. 2x sama dengan 6, berarti x sama dengan 2. Berarti kalian ngecek x2, berarti 2 kali 2, 6. Berarti hasil kalian salah. Dari situ kalian akan mengetahui bahwa hasil itu salah, sehingga kalian harus melakukan perhitungan ulang untuk mendapatkan hasil yang sama. Seperti itu. Makanya di sini langkahnya adalah harus ada pengujian hasil supaya untuk memastikan bahwa hasil yang kalian dapatkan itu benar. Bisa dipahami ya? Di sini masih gampang lah, itu untuk dasar tahapan-tahapan dasar. Kemudian di sini adalah ada beberapa hukum dasar nanti yang akan kita pakai. Yang pertama adalah hukum konveksi, hukum kecepatan, dan hukum kesetimbangan. Itu adalah hukum-hukum yang akan kita pakai. Kalau konveksi berarti kekayaan massa. Nanti kalian harus mereverse ke pelajaran transfer massa. Kalau hukum energi berarti dia berhubungan dengan panas. Otomatis kalian harus mereverse ke pelajaran transfer panas. Kalau di sini ada hukum kekekalan momentum. Sebenarnya sih kalau di teknik kimia, kalau bukan di kita ya, itu ada, kita bilangnya itu transport fenomena, itu terbagi menjadi 3, yaitu massa, energi, massa, panas, dan momentum. Tapi kalau di sini nggak ada, ya sudah, itu kalian bisa memasukkannya ke 2 hukum yang lain, yaitu massa dan energi. Kemudian untuk hukum kecepatan, di sini ada perpindahan massa, panas, momentum, dan reaksi kimia. Kalau nanti yang panas ya ke perpindahan panas, massa ke massa, momentum ke momentum. Kalau reaksi kimia bisa kalian dapatkan di kimia analis ya. Kimia analis dapat nggak untuk reaksi kimia? Dapat ya harusnya ya. Ada kimia analis. Dapat, Bu. Ada kimia Kimia analis. dasar juga dapat. Kimia analis, kimia dasar. Kemudian ada kinetika dan reaksi, itu juga kinetika dan katalis, itu juga pasti ada reaksi kimia kalau dia berhubungan dengan katalis. Kemudian untuk hukum kesetimbangan itu ada keseimbangan fase dan kesetimbangan kimia. Ini biasanya kalian dapatkan di pelajaran termodinamik. Sudah dapat semester ini ya, termodinamik ya? Semester ini ya harusnya. Semester saya ingat 3 kalau enggak 4. Ya, termodinamik kapan dapatnya? Belum ada, Bu. Belum dapat semester depan, Pak Fri. Kalian pernah nggak ngecek FRS kalian? Maksudnya semester ini kalian dapat apa aja sih? Semester depan dapat apa? Pernah nggak ngecek? Enggak. Terima jadi dari prodi. Ya, kalau untuk semester ini ya sesuai dengan yang kami dapat, yaitu tentang teori keseluruhan dari yang semester depan itu dipindah ke semester 3 ini, Bu. Terus yang semester 2 yang depan itu diganti praktek semua. Terus semester selanjutnya pas angka 3 itu kalau saya sendiri ya belum, Bu. Sebenarnya itu ketika kalian masuk pertama itu paling nggak kalian ngecek gitu loh. Tiap semester itu kalian mau dapat apa sih gitu. Paling tidak kalian punya gambaran, oh berarti semester depan saya akan mendapatkan pelajaran termodinamik gitu. Paling nggak kalian sudah punya gambaran apa sih termodinamik itu misal. Atau kalian sudah akan mendapatkan proses kontrol gitu ya. Apa sih proses kontrol itu? Paling nggak kalian sudah punya gambaran dengan pelajaran yang akan kalian dapatkan sih kalau menurut saya. Jadi ya sekali-kali gitu lihat kurikulum, lihat
mata kuliah per semester itu apa, itu penting juga untuk kalian ketahui. Jangan ya sudahlah kalau mintanya dari kampus dari PEMS pelajaran ini ya sudah tinggal add di FRS, jangan. Paling nggak kalian sudah tahu gambaran ini mau belajar apa sih, kemudian kalian mau ngapain sih, paling nggak kalian sudah punya gambarannya. Kalau saya seperti itu sih. Ya, jadi dilihat-lihat itu kalau waktu ada waktu senggang dilihat-lihat dulu apa pelajarannya apa yang akan didapatkan semester ini. Menurut saya sih gitu. Kemudian kita lanjut ke hukum konveksi. Berarti kan ketika kalian sudah tahu sudah dapat transfer massa ya. Kalau ada akumulasi itu berarti ada masuk keluar sama dengan generasi. Kalau tidak ada perubahan generasi berarti generasinya 0. Di sini biasanya kalau generasi itu yang mengikuti adalah reaksi-reaksi. Jadi kalau cuma input, kalau transfer massa kan input harus sama dengan output ya. Inputnya berapa, outputnya berapa. Begitu juga dengan transfer panas. Berarti panas yang masuk berapa, itu harus sama dengan panas yang keluar. Seperti itu. Kemudian, untuk hukum kekekalan massa, di sini ada 2. Kalian nanti mungkin ketika transfer massa sudah akan banyak belajar di sini. Jadi, untuk hukum kekekalan massa nanti kalian ada 2, ada hukum kekekalan massa total. Yang pertama adalah, yang kedua adalah hukum kekekalan massa komponen. Kalau total berarti itu adalah total keseluruhannya. Jadi laju akumulasinya itu adalah semuanya. Di sini misalkan kalian fit, bilangnya adalah crude oil masuk ke dalam kolom distilasi dengan laju berapa. Itu berarti kalian menghitungnya adalah cuma total keseluruhan. Jadi kalian tidak melihat apakah dia C6, apakah dia C7, apakah dia C8, dan seterusnya. Jadi sudah, berarti ketika kalian bilang ada crude oil, ya sudah, itu adalah semua total keseluruhan, itu ada dibilang neraca massa total. Tetapi untuk hukum kekekalan massa komponen, di sini adalah kalian harus menghitung satu persatu. Misal, crude oil masuk dengan laju 10 barel misal. Kemudian kalian di situ ada C6. C6-nya berapa persen sih dari total keseluruhan? Itu dibilang neraca massa komponen. Misalkan 3%, berarti 3% kali total. Kemudian ada C8. C8 ada berapa persen? Berarti C8 itu misalkan ada 10%, berarti 10% kali fit yang masuk, total fit yang masuk. Bisa dipahami ya antara dua ini ya. Kalau total berarti total keseluruhannya, kalian tanpa memperhitungkan berapa komponen satu-satunya. Tapi untuk komponen kalian harus menghitung per item. Misalkan kalau ya C6 berapa, C7 berapa, C8 berapa, seperti itu. Bisa dipahami ya di sini ya. Misal kalau ada 2 cairan larutan biner ini, larutan A dan B. Kalau total berarti kita sudah tahu, oh lajunya berapa sih, berapa lajunya berapa kilometer per kilogram per meter kubik misalnya. Di situ kalian sudah tahu ya sudah totalnya itu hanya A dan B itu berapa lajunya, tetapi ketika ada komponen berarti kalian harus menghitung komponennya itu berapa, komponennya B itu berapa. Kan biasanya ada berapa persen? Apakah ada 10, 80, 20, 70, 30, apa 50, 50, itu harus kalian ketahui. Nah, sebentar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada ya. Nanti kalau kalian pengen lebih paham, bisa ketika pelajaran transfer massa lebih diperdalam di sini untuk komponennya seperti apa, untuk totalnya seperti apa. Tapi intinya seperti itu. Kemudian untuk hukum kekekalan energi itu juga sama. Berarti energi itu apa? Energi itu bisa dimusnahkan nggak? Untuk bunyi hukum kekekalan energi itu gimana sih? Ada yang ingat? Saya panggil aja lah. Nanti saya tinggal bubuk siang. Energi tidak dapat diciptakan energi dan tidak dapat dihancurkan kalau nggak salah Ibu. Musnahkan. Dimusnahkan. Jadi energi itu tidak dapat dimusnahkan. Jadi dia hanya dapat dirubah dalam bentuk yang lain ya. Jadi dia tidak bisa dihancurkan atau tidak dapat dimusnahkan.
Kemudian di sini untuk bentuk energi itu ada beberapa. Yang pertama adalah energi kinetik, kemudian yang kedua ada energi potensial, kemudian yang ketiga nanti ada energi dalam, energi alir, ada energi panas, dan usaha atau kerja. Jadi untuk kinetik nanti ada EK sama dengan setengah V kuadrat, kemudian potensial EP sama dengan G kali Z, kemudian untuk energi dalam, dia ada apa ini, U sama dengan CV per suhu rata-ratanya. Kemudian untuk energi alirnya, di sini energi yang dimiliki oleh bahan yang mengalir untuk masuk dan keluar dari sistem, energi panas dan usaha. Nanti untuk ini kalian bisa baca-baca untuk referensi yang bisa kalian pakai. Jadi untuk energi dalam itu seperti apa, energi alir seperti apa. Saya hanya sekilas saja membahas karena ini nanti kemungkinan ada hubungannya dengan perhitungan aja. Tapi untuk basicnya nanti silakan merefer ke pelajaran-pelajaran yang akan kalian dapatkan. Ya. Kemudian untuk ini untuk skema sistem untuk persamaan kekayaan energi di sini sama juga, ketika aliran masuk itu harus sama dengan aliran keluar, kemudian aliran panas yang masuk itu harus sama dengan kerja atau usaha di sini, karena ketika ada aliran panas berarti hasilnya adalah outputnya adalah kerja atau usaha. Seperti itu, jadi semuanya harus balance, input harus sama dengan output untuk caranya. Kemudian untuk hukum kekekalan momentum, ini juga sekilas saja. Dari kalau ada hukum kekekalan momentum itu, laju momentum masuk itu dikurangi maju momentum keluar ditambah dengan generasi momentum. Jadi kalau dirumuskan dia adalah sigma gaya. Berarti kan diferensial dari massa per volume per waktu adalah sigma gaya, atau gaya yang bekerja pada sistem. Ini berarti perubahan massa dikali volume terhadap waktu kalau dmv per dt. Ini juga untuk hukum kecepatan. Di sini ada perpindahan panas itu seperti apa. Nanti kalian akan dapat banyak ini, konduksi itu apa, konveksi itu apa, turbulen itu apa, kemudian perpindahan antar fase itu apa. Nanti ketika kalian belajar perpindahan panas, kalau massa juga sama, difusi untuk massa nanti ada difusi, konveksi, turbulen, dan perpindahan antar fase itu seperti apa. Kalau untuk perpindahan momentum juga sama, nanti konveksinya seperti apa, turbulennya seperti apa, dan perpindahan antar fasenya seperti apa. Nanti dipelajari lebih untuk ketika kalian di pelajaran tersebut. Kemudian untuk reaksi kimia, berarti kan kalian juga sudah tahu ya kalau ada reaksi A plus B menjadi C di kimia analis ya, seharusnya sudah dapat di sini laju kecepatan reaksinya itu seperti apa. Ini kenapa negatif, itu kan kalian sudah tahu pasti, ya kan? Kalau untuk alfa A plus beta B plus C ini kalian akan menjadi apa untuk laju reaksinya. Ini saya hanya sekilas membahas sekilas saja. Kemudian untuk hukum kesetimbangan juga seperti itu, keseimbangannya fase dan kesetimbangan kimia. Kalau kesetimbangan fase itu meliputi keseimbangan uap air, cair-cair, gas, uap padat. Kemudian untuk fasenya di sini adalah hubungan antara konsentrasi suatu komponen di kedua fase yang berkesetimbangan. Kalau reaksi kimia, berarti di sini adalah apakah ketika kalian belajar reaksi kimia, kalian harus menentukan apakah dia reaksinya reversibel atau irreversibel. Itu seperti apa. Nanti kalau untuk reaksi kesetimbangan yang reversibel itu bagaimana, kemudian untuk yang irreversibel itu seperti apa. Itu pasti kalian sudah dapatkan ketika di kimia dasar atau di kimia analis. Itu biar kalian nanti agak merefresh ya nanti. Kemudian untuk mode parameter di sini ada dua, yaitu LAM dan terdistribusi. Kalau LAM ini ada keseragaman nilai parameter, kalau terdistribusi berarti variabelnya tidak seragam. Namanya juga terdistribusi ya, berarti kan dia tidak berada pada satu titik yang sama. Kemudian ini yang penting, ketika kalian nanti melakukan langkah-langkah penyelesaian, apa sih yang harus kalian lakukan ketika kalian mendapatkan persoalan matematik. Jadi ketika kalian mendapatkan persoalan matematik, berarti hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menggambar skema sistem yang dimodelkan. Itu. Kenapa kita perlu menggambar? Supaya kita, kalau kita membaca kalimat yang panjang, itu kan biasanya kita akan bingung ketika kita akan mengambil batasnya, atau kita
untuk mengingat-ingat itu kan akan susah. Tapi ketika kalian menggambar skemanya itu akan lebih mudah. Misalkan laju air masuk berapa, kemudian suhunya tinggi kolomnya berapa, itu kan kalian lebih gampang ketika kalian melihat gambar, lebih mudah mendeskripsikan, dan itu akan lebih jelas ya ketika kalian melihat gambar dengan melihat tulisan yang panjang. Itu biasanya kan lebih mudah difahami ketika ada gambar. Kemudian yang kedua, yaitu kalian harus memilih variabel-variabel yang penting dan tuliskan parameter-parameter yang ada. Jadi di situ ketika kalian ada soal yang panjang, kalian harus memilih, oh mana sih variabel yang penting yang akan saya gunakan dalam perhitungan. Misal volumenya berapa, kemudian fitnya berapa. Jika perhitungan itu menggunakan perhitungan transfer panas, berarti kalian harus menulis suhunya berapa, kemudian tekanannya berapa. Tapi ketika kalian hanya menghitung transfer massa, otomatis suhu itu kan nggak diperlukan, tekanan nggak diperlukan, otomatis tanpa menulis pun sebenarnya nggak apa-apa. Supaya kalian juga tidak terlalu melihat terlalu banyak gambar, tapi di situ tidak ada kegunaannya. Itu juga nggak penting. Jadi hanya tulis variabel yang penting yang akan kalian gunakan dalam perhitungan-perhitungan selanjutnya. Kemudian bentuklah volume kendali sebagai elemen diferensial atau elemen tertentu dari sistem yang dimodelkan. Di sini kalian harus mengetahui di mana sih yang nanti yang berpengaruh itu apa sih, kemudian efeknya akan seperti apa sih, itu perlu kalian tentukan juga. Kemudian tuliskan hukum kekekalan pada volume kendali dan gunakan pernyataan kecepatan dan hubungan kesetimbangan bila diperlukan untuk menjabarkan bersama matematik yang mendeskripsikan sistem. Jadi ketika kalian sudah mengetahui volume kendalinya, berarti rumus apa yang kalian gunakan, kalian juga harus menuliskan juga hukum kekekalannya seperti apa. Kalau kekekalan panas berarti seperti apa, kalau konduksi seperti apa, kalau konveksi seperti apa. Kalian harus menuliskannya dan memahami itu, mana-mana yang akan kalian gunakan untuk perhitungan. Kemudian yang kelima, yaitu tulis kondisi batas dan awal. Jadi untuk kondisi batas itu kan dia untuk mengetahui bahwa, untuk menyatakan bahwa kita hanya fokus pada range tertentu. Misal pada saat T0 sampai dengan T10, itu kan berarti kondisi batas atau kondisi batasnya. Berarti batasnya ketika waktu sama dengan 0, volumenya 100. Karena ada kebocoran, berapa kebocorannya, misalkan dia volumenya tetap 100 liter misal. Kalau dia di situ ada kebocoran, berapa kebocorannya, sehingga ketika kamu tes 10 menit, kamu sudah mengetahui berapa volume yang tertinggal di dalam tangki. Misalnya akan seperti itu. Makanya di sini kamu perlu menentukan juga kondisi batasnya. Kalau kalian tidak menentukan kondisi batas, berarti persamaan kalian tidak bisa diselesaikan. Karena kalau persamaan diferensial itu kan, atau persamaan itu kan, dia biasanya kan integral. Berarti kalau integral kan dia harus dalam bentuk batasan X1 sama dengan berapa dan X2 berapa, sehingga nilai itu bisa ditentukan. Seperti itu. Kemudian yang keenam, berarti setelah kalian sudah tahu semuanya, kalian harus menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut. Ketika sudah selesai, berarti kembali kalian harus menginterpretasikan atau memastikan bahwa jawaban kalian itu adalah benar. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Itu untuk sekilas review awal tentang matematika teknik. Ini lebih review keseluruhan sih ya. Ada pertanyaan? Kecepatan, Bu. Kecepatan. Yang mana yang kecepatan? Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Ya, keseluruhan sih sudah paham, Bu, karena juga sudah mengulang. Tapi untuk selanjutnya agak dipelankan, Bu. Oh, agak dipelankan. Iya, oke. Karena saya ngerasanya ini nggak begitu, maksudnya bukan yang harus kalian banget sih. Jadi kalau nanti kan bisa dilihat lagi. Jadi misalkan untuk transfer massa, konduksinya seperti apa itu ya nanti bisa untuk lebih dalamnya. Untuk rumusnya kan itu. Jadi untuk rumus itu dari mana sih? Kalian bisa merefer ke pelajaran yang lain ya. Tapi nanti untuk kalau sudah masuk ke matematikanya pasti saya pelan-pelan kok. Kalau sudah penyelesaiannya pasti pelan-pelan. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita lanjut untuk yang penyelesaian tugas kemarin. Ada pertanyaan? Biasanya enggak ya?
Enggak, Bu. Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut untuk yang apa? Kemarin kan saya sudah untuk yang kelas kalian B ya, yang A itu kemarin saya sudah menyelesaikan persamaan ini. Jadi nanti kita menyelesaikan untuk yang contoh soal kalian. Jadi kalau bagaimana sih jawabannya pada soal yang satu ini, kalian bisa melihat video YouTube yang untuk kelas A ya. Jadi itu saya sudah menjabarkannya. Oke, jadi kita akan menyelesaikan untuk persamaan yang dua yang kemarin di kelas kalian. Oke, saya tak stop screen dulu. Saya ke sebentar. Screen-nya tetap paling ya. Kemudian sudah kelihatan untuk sebentar. Saya mau share screen itu di share screen 2. Kemudian nggak bisa. Di screen 2 sudah kelihatan untuk whiteboard-nya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi tadi kita contohnya adalah suatu tangki. Ini kalian kemarin sudah mengerjakan ya. Sebentar. Jadi di sini ada suatu tangki berisi 2 meter kubik air, kemudian suatu aliran air garam yang mengandung 20 kg garam per cm kubik. Dimasukkan ke dalam tangki dengan laju 0,02 meter kubik per detik atau per second. Bila cairan dalam tangki teraduk sempurna, tentukan konsentrasi garam di dalam cairan pada tangki pada saat tangki berisi 4 meter kubik air garam. Ya, di sini ya. Jadi, kita mulai tadi kan untuk langkah-langkah pengerjaannya yang pertama adalah kalian harus menggambarkan blok diagramnya atau gambarnya supaya kalian lebih bisa memahami maksud dari soal. Gitu, ini kok nggak bisa. Sebentar ya. Oke, di sini berarti kalian ada suatu tangki berisi 2 meter kubik air. Jadi di sini kalian pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian menggambar. Berarti di sini nanti akan ada tangki. Kelihatan ya untuk whiteboard-nya? Kelihatan. Oh, kelihatan. Oke. Di sini ada volume. Volumenya adalah 2 meter kubik air. Kalau 2 meter kubik air itu konsentrasinya berapa? Konsentrasi di dalam tangkinya berapa dia? Kalau air itu berapa konsentrasinya? Ada yang tahu? Oke, kita lanjut. Kemudian suatu aliran air garam mengandung 20 kg garam per cm kubik. Berarti di sini ada ada konsentrasi yang masuk. Di sini ada konsentrasi garam yang masuk. Dia adalah C sama dengan berapa dia? 20 kg garam per centimeter kubik, ya kan? Ya. Jadi di sini adalah konsentrasi garam, ya kan? Kemudian dengan laju
lajunya adalah 0,02 meter kubik per second. Berarti di sini adalah P. Lajunya 0,02 meter kubik per second. Oke, di sini bisa dipahami ya. Berarti di dalam tangki ini dia karena di sini adalah air dan ada aliran garamnya, maka di tangki ini dilakukan pengadukan. Jadi di sini ada pengaduknya supaya dia di sini dengan pengadukan itu diharapkan konsentrasi pada setiap titik di dalam tangki itu sama. Oke, bisa dipahami ya. Berarti di dalam tangki tadi adalah isinya apa? Garam. Garam. Air sama garam, Bu. Kalau ketika T sama dengan 0, ketika awalnya, dia itu konsentrasi apa? Di dalam tangki? Air. Air. Kalau air itu konsentrasinya berapa? 0. 0. Jadi kalau konsentrasi air, dia adalah ke 0 kilogram per meter kubik. Karena dia di sini kan tidak ada garam. Berarti kan kalau air adalah konsentrasinya 0. Kemudian dia ketika keluar di sini, bila dalam cairan terkandung, tentukan konsentrasi garam di dalam cairan pada tangki pada saat tangki berisi 4 meter kubik. Berarti di sini adalah 4 meter kubik. Ditanya adalah ketika dia kalau ini C1, berarti di sini adalah C2. C2-nya itu berapa? Ketika volume sama dengan 4 meter kubik. Kayaknya soalnya kurang ya. Sebentar tak cek di bukunya. Sama kasih ini. Bentar, tak ceknya di bukunya. Oh, di sini seharusnya masih ada tambahan. Cairan mengalir keluar dari tangki dengan laju 0,01. Jadi di sini di PPT di slide-nya nanti akan ada volume laju keluarnya di sini adalah V2 ya. Berarti dia adalah 0,01. Soalnya kurang meter kubik per detik. Atau per second. Per second aja. Per second. Seperti itu. Permisi Bu, kemarin itu di soal nggak ada output aliran Bu. Kalau nggak ada output aliran kan berarti kan dia akan dia tetap mengendap di situ kan? Iya, Bu. Nah, berarti kan V2-nya 0. Ya nggak apa-apa. Nanti ini untuk yang V2-nya supaya dia kondisinya adalah kalau nanti dia kalau di sini nggak ada aliran kan berarti dia akan hanya naik di sini. Berarti V2-nya sama dengan 0 ya. Ya nggak apa-apa juga sih ketika nggak ada aliran keluarnya, berarti dia dianggap dia C2. Berarti bukan C2, C di dalam tangki kan ini ya. Ketika volumenya adalah 4. Oke. Berarti sudah sampai di sini. Berarti di sini nggak ada alirannya tutup. Dia hanya ketika volumenya menjadi 4. Berarti langkah pertama apa yang harus kita kerjakan? Berarti kan tadi kan akan ada 2. Berarti yang pertama adalah, panas. Neraca. Masa total. Masa total. Masa total. Kalau neraca masa total, gimana rumusnya? Akumulasi sama dengan input kurang output. Input sama dengan output ya, yang jelas ya untuk itu. Iya, karena outputnya 0. Berarti di sini akan kenapa? Gimana, Dek? Hah? Lanjut, Bu, itu. Lanjut. Ini sampai cara salah potong. Kalau kemarin gimana kalian ngerjainnya? Ada yang tahu? Ketika kalian ini akumulasinya sama dengan 0 seperti apa? Ada yang sudah mengerjakan, pasti kemarin mengerjakan kan, kalian ngerjainnya seperti apa? Ya itu Bu, laju akumulasi sama dengan masuk kurangi keluar, cuma outputnya kita buatnya 0. Buatnya 0. Jadi kan dV per dt sama dengan 0,02 meter kubik per second, Bu. Oke, berarti di sini kan nanti kalian akan ada untuk neraca massa totalnya kan ada d P rho per dt ya.
Iya. Iya, Bu. Sama dengan input dikurangi output. Ya. Iya, Iya, Bu. gitu, Bu. Ya, Bu. Berarti di sini kan ada karena dia di sini rho-nya kan pasti dianggap konstan ya, akan menjadi apa? V d rho per dt ya sama dengan inputnya berapa? 0,02. 0,02. 0,02 dikali Dikurang 0. dikurang Kurangi 0. 0. Nah, kan? Kalau ada sorry, salah deh. Jadi kan gini ada dv rho per dt sama dengan 0,02 rho dikurangi 0. Berarti kan di sini bisa digambarkan menjadi d p d rho per dt ditambah apa? Rho dv per dt ya. Benar nggak? Itu nggak? Iya, Bu. Kemudian di sini dia di sini ada dengan asumsi bahwa rho-nya konstan. Jika rho konstan, otomatis di sini di perubahan rho terhadap waktu kan nggak ada. Makanya di sini kan akan dicoret 0. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi karena dia tidak ada perubahan densitas terhadap waktu, otomatis d rho per dt-nya adalah sama dengan 0. Ya, karena dia tidak ada perubahan. Jadi yang ada di sini tinggal rho dv per dt sama dengan 0,02 rho, ya kan? Rho-nya sama, di sini menjadi dv per dt sama dengan 0,02 atau dv sama dengan 0,02 dt. Diintegralkan, v sama dengan apa? 0,02 0,02 T plus C. plus C. Oke. C-nya diganti K1. C1. K1, oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, next ya, lanjut ya. Itu adalah untuk neraca massa total. Kita lanjut untuk yang neraca massa komponen. Berarti setelah total kan otomatis komponen. Oke, neraca massa komponen. Kalau neraca komponen gimana rumusnya? Berarti kalau total dia menggunakan densitas, kalau komponen dia menggunakan apa? Konsentrasi kan? Kalau komponen kan dia sudah tergantung konsentrasi dari masing-masing. Iya, Kalau Bu, di sini diagram kan konsentrasi. berarti diagramnya yang akan kita lihat, ya kan? Sehingga di sini akan menjadi D P kali C per dt sama dengan apa? Inputmu apa? P1 Input kali kurang. T1. Input ya, input kan berarti kan sama dengan input main output kan, tetap kan? Iya, Bu. Nah, berarti di sini menjadi D atau saya P dc per dt plus C dv per dt sama dengan inputmu berapa? Konsentrasimu berapa? 0,02. Inputnya tadi 0,02 dengan Konsentrasinya, Bu. 20 kg dijadikan 0,02 dikali apa 0,02 tadi satunya apa? 0,02 kilogram Meter Kilogram. per per sentimeter kubik, ya kan? Oke, Dengan iya, laju COVID-nya 20 kg per centimeter kubik. 20. Benar ya 20? Itu tadi 0,02-nya ini, Bu, lajunya, Bu. Meter Ah, kubik per 0,2 meter lajunya, kubik. Oh, detik. balik ya. Nggak bisa ya? Sebentar. Di sini saya tulis saja ya, biar kalian nggak bingung ya. Berarti di sini adalah sebentar. D PC per dt sama dengan berarti ada C1 dikali V1 min C2 dikali V2. V2 adalah lanjut V2 ya. Berarti di sini ada V dc per dt ditambah
C dV per dt itu sama dengan C1 min V1 karena di sini V2-nya kan 0, ya kan? Berarti di sini dari Iya, Bu. sini kalian akan tahu VDC per dt. Kemudian dari persamaan satu tadi ada nggak sesuatu yang bisa kita pakai? Kita tulis saja lah ya. V. Sebentar, saya kesetrum ya. Sebentar. Bisa, Bu. Kena kepetnya Pelan-pelan. kesetrum. dC per dt ditambah C dV per dt sama dengan C1-nya berapa tadi? C1-nya 20 ya? 20 Ya, 20, Bu. kilogram per sentimeter kubik dikali 0,02 meter kubik per second. Ya, bisa dipahami di sini? Ya, Bu. Oke. Bisa, Bu. Kemudian Ya, di Bu. persamaan satu tadi, di sini kita ada sesuatu yang bisa kita pakai enggak? dV per dt sama dengan 0,02. Oke. Di sini kalian ada V dC per dt plus C dV per dt. Oke. Di sini ada V dC per dt. V dC per dt-nya berapa? Volumenya tadi berapa di Tahu, Bu. persamaan? Hah? 0,02. Volumenya 0,02. 0,02 T Oke, berarti kan ditambah K1. Substitusi. Tambahkan. oke, sebentar. Saya di sini ya 0,02 T plus K1. Di sini kita tadi punya kondisi batas adalah ketika dia volumenya ketika T0, volumenya dia di sini berapa? 2, Bu. Di sini kan nggak kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Sebentar saya tak mengadmit temenmu. Jadi kan tadi kan ketika kondisi batasnya, di sini kan kita akan tahu ketika tangki berisi volume 2 meter kubik itu adalah ketika T sama dengan 0. Berarti kan ketika T sama dengan 0, ya kan? Volumemu adalah 2. 2. Benar ya? Benar nggak? Ketika T sama dengan 0, Iya, volumenya Bu. adalah 2 meter kubik. Sehingga kan Iya, di sini 2. ada 2, ini ya dari persamaan ini 2 sama dengan 0,02 kali 0. Nggak bisa, sebentar. Gimana ya naknya ya? Saya taruh di sini aja lah, nggak apa-apa. Tarik saja. Nanti ini dulu. Sudah. Tadi kan untuk dari kondisi batas ya. Kondisi batas pada neraca massa total. Tadi kita punya persamaan bahwa apa persamaannya, Dek? V sama dengan 0,02 T tambah K1. tambah K1. Nah, kita punya kondisi batas bahwa ketika V sama dengan 2 meter kubik, T sama kebalik 0. Ketika T sama dengan 0, biar kalian nggak bingung, ketika waktu dia T sama dengan 0, kita punya volumenya adalah 2 meter kubik, ya kan? Itu kondisi batas. Kemudian dari sini, berarti kita ketika volume 2 meter kubik, otomatis sama dengan 0,02 dikali dengan 0 plus K1. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Kemudian di sini otomatis K1 sama dengan 2. 2. Sehingga persamaan tadi menjadi V sama dengan 0,02 T plus 2. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Kemudian kita ada V dC per dt.
V-nya kita sudah tahu adalah 0,02T plus 2. Berarti V-nya di sini. Di sini menjadi 0,02T plus 2. Kemudian dikali dengan DC per DT, ya kan? DC per DT-nya tetap DC per DT. Ditambah dengan C. C-nya berapa di situ? C-nya berapa? C kan tetap. Ya kan? Ini dicari Bu C-nya. C-nya kan dicari kan? Berarti DV-nya berapa? DV kita dapat dari persamaan tadi. Persamaan tadi berapa DV? DV per DT berapa? DV per DT sama dengan 0,02. 0,02 di sini ya. Untuk yang di neraca massa total. Berarti di sini adalah C kali 0,02. Ya kan? Iya. Sama dengan 20. Ini satunya sudah sama belum? Belum, Bu. Ini dikalikan dengan 4 biar sama. Pangkat 3. 2 kali 10 pangkat. Kali 10 pangkat 6. 6. gram per meter. Oke, menjadi berapa itu? 2 kali 10 pangkat 7, Bu. Benar? Pangkat 7 4 kali dikali 0,02 Kali 10 pangkat 5. kan cm kubik ya akhirnya ya. Ya kan? Berarti kan 20 kali 0,2 ini kalau turun 1, 2 berarti kan tinggal 10 pangkat 4. Berarti kan 2 kali Iya. 10 pangkat 5. Ya, benar. Ya, Bu. 4 kali 10 pangkat 5. 5. Pangkat 5. 4 kali 10 pangkat 5. Langsung 4 tadi kan 2 kali. Oh ya 4. 4 kali 10 pangkat 5. Satuannya adalah sentimeter. Kubik. Benar ya? Yang sini sudah benar ya? Sentimeter semua ya? Betul, Bu. Ya, Bu. Sentimeter kubik per second. Enggak dong, kilogram per second dong. Oh iya, coret ya, sentimeter Ini kan kubik. dicoret, ini kan coret toh. Iya, iya, Bu. Berarti menjadi kilogram per second. Sekon. Oke. Dari situ apa yang akan kita kerjakan selanjutnya? Di situ kalian ada DC per DT, ada C 0,02 min 4 kali 10 pangkat 5. Apa yang akan kalian Integralkan, Bu. diintegralkan? Diintegralkan mana? Mana yang akan menjadi satu? Bisa disederhanakan dulu, Bu. Itu kan masih angkanya kan masih desimal. Mungkin bisa dibagi menjadi 0,02 kan jadinya nanti C-nya itu bisa jadi 1, koefisiennya bisa jadi 1, terus T-nya juga bisa jadi 1 nanti koefisien. Oke, ini dibagi berapa? 0,02. 0,02. 0,02. Kalau ini bagi 0,2 menjadi berapa? 1 T 1. Berarti T ya, plus tambah 100. 100. 100 100. DC per DT plus 1 tambah C C tambah C sama dengan tambah C sama dengan 2 kali 2 kali 10 4 3 8 10 pangkat 8. 7 dong. 7 Bu, 7. 7. 7, Bu. 7. 7. Berarti kan di sini saya next saja ya. Ingat-ingat ya angkanya ya. Ya, Bu. T plus 100 DC per DT. DC Plus DT, C. 2 kali C sama 10 pangkat dengan 7. 2 kali 10 pangkat 7. Plus C. Oke. Ini sudah ada persamaan itu. Kemudian yang harus kalian lakukan adalah kalian harus apa? Integralkan. T menjadi T, yang C menjadi C. Begitu Oh ya? iya. Iya, ya, Bu. Kalian Pindah nggak ruas. bisa. Pindah Kalian ruas. nggak bisa apa yang C diintegralkan terhadap T, yang T terhadap C nggak bisa. Jadi ketika integral berarti ya C harus diintegralkan terhadap C, kemudian yang T dengan C, T dengan T. Jadi pahami ya di sini ya. Ya, Bu. Berarti di sini tinggal berarti ada Dapat. T plus 100 DC per DT sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 min C. Oke. Ya.
Iya, Bu. Kalau dikalikan Ya, Bu. menjadi dt Per plus DT t plus 100 sama dengan DC per dc per 2 kali 10 pangkat 7 2 kali 10 pangkat 7 min C. Integral. Oke. Berarti di sini tinggal diintegralkan. Oke, setelah diintegralkan ketemu apa? Di sini kan ada T-nya 1, berarti nggak masalah kan? Tinggal apa? Biasanya kalau integral itu kan ketika dia ada min 2C itu kan berarti ditarik ke depan, misalkan ada integral integral misalkan dt a per bt. Itu akan menjadi apa? Min seperti D, ya benar nggak sih? Ln A min dt. Gini kan? Kalian cek integral deh. Sifat-sifat integral. Ketika ada integral dt per A min, jangan D kali ya, bingung nanti, sebentar. Jadi di sini ketika ada dt A min B T. Ini akan menjadi apa? Min seper B ln A min BT. Benar nggak? Sifat ini benar nggak? per. Benar nggak? Itu min seper berapa, Bu? B. Min seper B. B. Karena kan di sini kan B di sini ada dia sebagai koefisien kan. Oh iya. Sehingga menjadi min B ln A min B kali T. Betul, Bu. Oh iya, iya. Jadi kalau di sini otomatis dia akan menjadi ln T plus 100 ya. Plus K2. Plus K2. Kenapa? Plus K2. Plus K2. Sama dengan ya. Berarti min kalau ditirik ke sini min ln plus ya. 2 kali 10 kali. Plus, Bu. Ya, plus. Positif, Bu. Plus Plus, Bu. berapa sih nilainya? 2 kali 2 kali 10 pangkat 10 pangkat 7 Min C. Kurang C. C. sama dengan Sama ln dengan K2. Misalkan ya ini ln. Kenapa ln di sini? Supaya kita nanti bisa nyoret. Sebenarnya nilai ln atau K2 itu kan sebenarnya sama aja. Kita mengambil nilai ln-nya itu supaya kita apa namanya? Kita tahu kalau nggak ln juga nggak apa-apa. Kita langsung K2 di sini juga nggak apa-apa. K2 di sini misal. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? 10 pangkat 7 itu, Bu. 10 pangkat 7 itu, Bu. Oh, 7. Bukan min 7. 7 ya. 10 pangkat 7 min Min C C. sama dengan K2. Ya. K2. Kemudian sudah. Kemudian di situ ada tadi ketika T sama dengan 0 yang kita kan siapa ya? Ketika T sama dengan 0 C-nya berapa? Ketika ini berarti kan kita sudah tahu kondisi batas ya, kondisi batas di tangki kan ini. Oh iya. Ketika T sama dengan 0, konsentrasi dalam tangki berapa? Tangki ya. Ln 100. Disubstitusi. Belum, di sini tadi. Jadi kan kondisi batasnya adalah ketika tadi kalian T sama dengan 0, konsentrasinya tadi kan air. Kalau air tadi adalah 0, ya kan? Yang volume ya. Tapi kan ketika kalian bilang T sama Q, kan kita lagi membahas masalah konsentrasi. Tadi kan karena di dalam tangki adalah air, maka ketika dia T sama dengan 0, C-nya harus C sama dengan 0 kan? Karena konsentrasinya kan 0. Iya, Bu. Nah, bisa dipahami ya? Bisa Bu. dipahami. Nah, di sini ketika berarti kondisi batasnya dalam tangki adalah ketika T sama dengan 0, C sama dengan 0. Di sini. Oke. Kemudian
Apa yang kita lakukan ketika Substitusi. substitusi? Substitusinya menjadi apa? Len T tambah 0. Len T tambah 100 benar ya ini? 100 tambah 0. 100 tambah 0, Bu. 100 tambah 0, 0 tambah 100 ya. 100. Plus len 2 kali 2 kali 10 10 pangkat dikurangi 7 kurang 0. 0 sama dengan K2. K2. K2 kan? Kedua. Iya, Bu. Berarti ini menjadi K2. len 100 ditambah len 2 2 kali pangkat 10 pangkat 7 sama dengan K2. K2. K2-nya berapa? Tak next saja ya, kayaknya nggak muat. Berarti kan di sini len 100 ditambah len 2 kali 10 pangkat 7 ya? Berapa? Ya, Bu. Benar, 2 kali 10 pangkat 7 ya? Benar ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Sama dengan K2. K2. Berarti K2 sama dengan kalau ada len A min len B itu sama dengan len A per B. Kalau ada len A plus len B itu jadi apa? Min. Len A kali B. Len A kali B. Ini ya, len A kali B ya? Iya. Dicek, sudah dicek? Len B per A. Kalau kekurangan, ya kalau len A min len B. Tapi kalau ditambah menjadi apa? Coba dicek untuk persamaannya. Kalau ada len A, Sabar, Bu. gimana? Len A kali B, Bu. Len A kali B. Iya, Bu. Len A kali B, Bu. Len A kali B. Berarti ada len, ini yang harus kalian berarti kan len A kali B. B. Iya kan? Oke, berarti di sini ada len 100 dikali 2 2 kali kali 10 10 pangkat 7 sama min dengan K2. K2. Nah, berarti K2-nya coba dihitung. Ini dikalikan mulai di len. Kan belum hitung. Len itu artinya apa ya, Bu? Di kalkulator ada len? Enggak. Kalau dalam arti bahasanya maksudnya. Seperlog. Oh, seperlog. Oke. Seperlog. Dua kali 10 pangkat 7, 10 kali 9. Saya nggak ada kalkulator, minta tolong hitung kan ya? Ada kalkulator kan? Ada, Bu. Atau kalau enggak jangan diselesaikan dulu juga nggak apa-apa. Jadi di sini tadi kan kita sudah tahu K2 sama dengan len 100 plus len 2 kali 10 pangkat 7 ya. Iya, Bu. Kemudian kan kita di sini ada persamaan yang ini. Len T plus 100
Ini, ada len T plus 100 plus len 2 kali 10 pangkat 7 min C sama dengan K2. Kan kita ada ini kan. Kita masukkan nilai K2-nya adalah yang sudah dari kondisi batas. Bisa dipahami? Jadi kan kita tadi punya persamaan len T plus 100 plus len 2 kali 10 pangkat 7 min C sama dengan K2. Kenapa kita kemudian mencari nilai K2 ini? Ya kan? Nilai K2 ini didapat dari mana? Dari kondisi batas ketika T sama dengan 0 dan C sama dengan 0. Bisa dipahami? Kemudian dari situ kita mendapatkan nilai K2. Nilai K2-nya berapa? Nilai K2-nya adalah len 100 plus len 2 kali 10 pangkat 7. Permisi Bu, mohon maaf menyela. Tadi penempatan K2-nya tadi sebelum pas dicari Bu. Jadi pas habis diintegralkan itu kan seharusnya kan ada min len 2 kali 10 pangkat 7 min C sama dengan len T plus 100. Itu kan? Terus kan itu kan dipindah ruas Bu. Sebelum dipindah ruas itu jadi K2-nya nggak ngikut yang T ya Bu. Jadi kan len T plus 100 plus K2 sama dengan min len 2 kali 10 pangkat 7 min C Bu. Atau emang penempatan K2-nya itu emang acak Bu? Sebenarnya K2 itu nilai K2 itu di mana sih? Dia nilai konstanta itu kan yang intinya nilai konstanta itu bisa di mana aja. Nanti kan ketika kalian konsentrasi, misal ketika kalian tahu konsentrasi kan nggak mungkin negatif ya. Makanya peletakannya itu sebenarnya di mana aja bisa. Tapi biasanya kan tetap dia akan berada di kanan sama dengan itu kan sebenarnya kan hanya untuk memudahkan perhitungan. Tadi yang tanya Sinung ya. Kemudian yang pasti nilai K itu tidak boleh muncul 2 kali dalam satu bersamaan. Misal di sini kalian ada 2 integral, kemudian sama dengan 0, nilai K itu hanya muncul sekali dalam satu bersamaan. Nggak bisa kemudian kalian len T plus 10 plus K1, kemudian ditambah len 2 kali 10 pangkat 7 min C plus K2, nggak bisa. Jadi dalam satu persamaan di sini kalian harus mendapatkan nilai dari 1K. Dari konstantanya itu hanya kalian mendapatkan dalam satu persamaan itu hanya ada satu konstanta. Peletaknya di mana? Sebenarnya peletaknya itu nggak masalah di mana aja, karena nanti nilainya itu akan tergantung pada kondisi batas. Kalau tidak ada kondisi batas, peletakan K di mana saja itu nggak masalah. Seperti itu, Nung. Jadi misalkan kamu di kiri atau di kanan ya sudah sama aja, nggak akan ada masalah. Iya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Tapi yang pasti kamu nggak bisa kalau dalam satu integral satu kalimat satu persamaan itu ada 2K nggak boleh, itu harus hanya 1K. Kalau peletaknya sih mengikuti sebenarnya kan. Sebenarnya lebih ke bagaimana lebih mudah menyelesaikannya. Seperti itu sih. Kemudian kan tetap kalian ketika mengerjakan suatu persoalan kan kalian harus tetap menggunakan sense ya. Maksudnya sense of art. Maksudnya ketika kamu bilang waktu negatif gitu kan sesuatu yang tidak mungkin, berarti ini ketika saya letakkan di sebelah kiri ternyata perhitungan saya negatif, sedangkan nilai itu nggak mungkin bernilai negatif, berarti kan bisa diletakkan di sebelah kanan kayak gitu loh, Nung. Jadi lebih ke sense-nya itu akan seperti apa, seperti itu sih. Oke, bisa dipahami sampai sini? Jadi kita nanti kan ada len T plus 100 plus len 2 kali pangkat 10 min C sama dengan K2. K2-nya bisa kita dapatkan dari nilai len 100 plus len 2 kali 10 pangkat 4 ini ya. Ini ya tadi. K2-nya. Ya, Bu. Nah, kemudian nilai K2 ini dimasukkan ke sini. Kemarin kalian ngerjainnya seperti ini, sudah seperti ini kah? Bisa dipahami sampai di sini, bisa dipahami enggak? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke, berarti saya ke next page ya. Ini kayaknya nggak usah ya, kita dilajah dulu. Ini. Tak ulangi yang tadi supaya itu. Masuk. Cukup.
Jadi kan tadi kita sudah punya ln T plus 100 ditambah dengan ln 2 kali 10 pangkat 7 min C sama dengan K2. Kemudian K2-nya sudah kalian dapatkan dari nilai ini. Jadi di sini kalian tinggal memasukkan ketika ln T plus 100 ditambah ln 2 kali 10 pangkat 7 min C sama dengan K2. K2-nya berarti nilai ini. Berarti kita next page-nya minta tolong diingatkan ya, ln T plus 100 plus ln. Berarti ln T plus 100 plus ln 2 kali 10 pangkat 7 min C. Min C. Sama dengan K2. Kemudian K2-nya sama dengan ln 100 plus ln 2 kali 10 pangkat 7. Ya, gitu ya? Ya, Bu. Benar. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Kemudian K2-nya tadi langsung dimasukkan ke sini. Jadi berarti menjadi ln T plus 100. Ini sebenarnya diselesaikan atau enggak sama aja sih. Ln plus 100 plus ln 2 kali 10 pangkat 7 min C sama dengan ln 100 plus ln 2 kali 10 pangkat 7. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Iya, Kemudian Coret ln-nya. nggak bisa, nggak boleh dicoret toh. Boleh dicoret nggak? Belum, Bu. Belum. Tadi yang, ada yang bertanya? Ini dulu dipindah ruas di integral. Ya. Ada yang tanya tadi siapa? Yang tanya tadi siapa? Kayak jadi, Bu. Lanjut, Bu. Ya, tadi. Kemudian gimana? Selanjutnya adalah apa? What should we do? Yang sama. Yang sama. Apanya yang sama di sini? Berarti di situ ada ln 100 dan 27 ya. Di sini berarti apa? Gimana? Menjadi ln 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 7. 100 dikurangi ln 100 ya. Kemudian ditambah ln 2 kali 10 pangkat 7. min C Minus C dikurangi kurang ln 2 kali 10 pangkat 7. ln 2 kali 10 pangkat 7 sama dengan 0. Oke, kemudian 0. menjadi apa di sini? Menjadi ln Ln T tambah 100 per 100. Tambah ln Minus 2 kali 10 pangkat 7 min C 2 kali 10 pangkat 7. Ya. Coret. deker. tinggal T sama dengan berapa itu? 100 kali 2 T sama dengan 2 kali 10 pangkat ini ya, saya tulis dulu ya, per 100 sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 kali 7 10 pangkat T 7. per 2 kali 10 2 kali pangkat 10 pangkat 7. ya kan? Kali Kalian di 9. sini tinggal mencari berapa sih waktunya, sehingga dari waktu itu kalian bisa ketemu konsentrasi. Ya kan? Tapi kan kalian di sini adalah di pertama disuruh mencari ketika volume adalah 4 meter kubik. Betul? Betul nggak? Saya disconnect lah. Dari soal itu kan kalian sudah tahu, sudah ada persamaan ini. Mesti ini. Kan sudah ada persamaan ketika T plus 100 per 100 sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 min T per 2 kali 10 pangkat 7, ya kan? Ya. Kemudian di sini kalian akan ketemu nilainya. Tetapi pertanyaannya adalah bila cairan dalam tangki teraduk sempurna, tentukan konsentrasi garam
di dalam cairan pada tangki pada saat tangki berisi 4 meter kubik. Berarti dari 4 meter kubik itu kalian akan mengetahui berapa sih waktu yang dibutuhkan, ya kan? Dari waktu yang dibutuhkan itu kemudian kalian bisa mencari konsentrasi. Bisa dipahami? Dari soal itu kan tentukan konsentrasi garam di dalam cairan pada tangki pada saat tangki berisi 4 meter kubik air garam. Berarti kan yang harus kalian ketahui adalah kapan sih ketika volume tangkimu itu menjadi 4 meter kubik. Berarti kan kamu harus mencari waktumu. Dari waktu itu, kalian masukkan ke persamaan ini sehingga kalian bisa menemukan konsentrasi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Nah, jadi di sini, berarti kan kalian di sini, kalian sudah mengetahui volumenya adalah 4 meter kubik. Berapa waktunya? Kalian bisa mendapatkan dari persamaan berapa? 1. Persamaan 1 tadi apa isinya? Yang P sama 0,0. Nah, itu kan dari persamaan T tadi yaitu tambah adalah K 1. P sama dengan 0,02 0,02 T tambah 2. plus ditambah 2. Berarti di sini volume adalah 4, ya kan? 4 sama dengan 0,02 T plus 2. Terus T-mu berapa? 100. 100, Bu. Alah, nggak bisa deh. Berarti di sini kan ketika volume sama dengan 4 meter kubik, T-mu berapa? Kan itu dari persamaan 1 tadi ada apa? 0,02 tambah K1. P sama dengan 0,02 T plus 2 kan, sudah karena K1-nya kan tadi sudah ketemu 2. Ya kan? Iya, 2 ya, Bu. 4 sama dengan 0,02 dikali T plus 2. 2. T sama dengan 100. Ya, benar. Iya, Ya, Bu. Berarti dari sini nilai 100 ini kamu masukkan ke persamaan tadi. Persamaan sini, benar nggak nilainya? Itu jangan-jangan salah. Kalau salah berarti harus diulang. Betul, Bu. Berarti kan di sini T plus 100, diingat-ingat ya, bantu saya ingat-ingat ya, T plus 100 per 100 sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 min C per 2 kali 10 pangkat 7. Berarti di sini T plus 100 per 100 sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 min C per 2 kali 10 pangkat 7. Berarti T-nya kalian masukkan nilai ini. Berarti menjadi 100. Mau tanya. 100. Ya. Itu tadi kan apa di persamaan sebelumnya tuh yang len tadi kan satu ruasnya len biasa, satu ruasnya lagi kan minus len. Itu memang boleh langsung dicoret gitu terus minusnya hilang gitu, Bu. Yang mana? Yang sebelum ini. Nah, itu loh. Yang lennya kan dicoret sedangkan setelahnya, Bu, setelahnya. Nah, yang ini, Bu, yang di bawah itu kan lennya kan dicoret itu di satu ruasnya lennya nggak ada minusnya, sedangkan satu ruasnya lagi itu lennya ada minusnya. Itu memang boleh langsung dicoret terus minusnya hilang gitu. Enggak, minusnya tetap. Oh iya, Bu. Itu jadi pangkat ya, Bu. Kenapa? Pangkat 1, min 1. Kalau negatif itu berarti pangkat min 1 ya? 2 kali 1 per. Berarti kebalik. Berarti itu harusnya kan 2 ruas kali. kanannya tuh dikurung pangkat 1 gitu, Bu. Iya, boleh. Berarti kan di sini Di min pangkat 1. pangkat min 1. Ini kan. Tapi ini hilang lahnya. Bentar. Jangan-jangan nanti kalian bingung. Berarti di sini akan menjadi gimana enaknya? Menjadi T len ya, len T plus 100 min 100 plus 100 sama dengan len lennya bawahnya ya 2 kali 10 pangkat 7 min C 10 pangkat 7 min 1 gini kan? Tuh, kalian bingung nggak ya nanti? Iya, Bu. Terus di sini berarti menjadi min 1. Baru jadi coret tuh yang lennya. Ya. Iya, Bu.
Min 1 berarti sebenarnya kan dibalik aja kan? Balik. Iya, balik aja. Kita next ya. Ini. Berarti kan menjadi 100 plus 100 per 100 sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 dibagi 2 kali 10 pangkat 7 min C. Yap. Benar. Itu berapa, Dek? Ini berarti kan 200 bagi 100? 2. Coret Sama dengan? 0, C. Berapa nilainya? 2 kali 10 pangkat 7 min C sama dengan 2 kali 10 pangkat 7. Benar? Min ya? Benar ya? Sudah dibalik ya? 0. Enggak lah. Berarti kan 4 kali 10 pangkat 7 min 2C sama dengan 2 kali 10 pangkat 7. Oh, enggak ya. Ya kan? Berarti min 2C sama dengan min 2 kali 10 pangkat 7. Ya. C sama dengan 10 pangkat 7. Betul? Iya, Bu. Iya, Bu. Betul. Iya, 10/7. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau ada yang salah nanti nggak apa-apa bisa dikoreksi ya. Maksudnya kan takutnya selama berjalannya itu ada kesalahan. Konsentrasi tadi apa hitungannya? Oh, bukannya setengah itu. Setengah apa? Yang pindah ruas, Bu. Oh, enggak deh. Nah, itu plus ya. Karena dia kan sudah dipangkatkan min 1, ya kan? Makanya di sini langsung dibalik. Oh, iya. Jadi 2 kali 10 pangkat 7 dibagi 2 kali 10 pangkat 7 min C. Itu pertanyaan. Bingung atau bagaimana? Atau mau dimulai dari depan dicatat atau sambil dicatat sekilas, kemudian nanti bisa dilihat lagi di YouTube. Kalau bingung, tapi ini dicatat dulu, kemudian apa? Biar nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan juga. Saya mulai dari slide 1. Bagaimana? Sudah, Bu. Sudah. Kalau pribadi saya sudah, Bu. Kalau yang lain, ya sinu, yang lainnya. Kalau yang lainnya diem-diem aja nanti nggak paham, jangan-jangan. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan, Pak? Saya masih bingung, Bu, yang untuk pencarian K2 tadi, Bu. K2, sebentar. Next ya, next ya. Ini. Itu penempatan, yang tadi pertanyaan Sinung sih, penempatan keduanya benar-benar bebas, Bu, di ruas kiri atau ruas kanan. Bebas. Coba nanti ketika kamu K-nya di sini. Kamu nggak apa-apa sih, misalnya kamu coba aja, berarti K-nya di sini. Di sebelah kiri, kamu kerjakan lagi, apakah nanti hasilnya akan seperti apa? Harusnya hasilnya ketika dia di ruas kanan atau di ruas kiri, hasilnya harus sama. Nanti hasilnya jadi minlen, Bu, kalau misalnya kita... Minlen. Maksudnya min. Itu kan len T tambah 100 tambah len 2 kali 10 min C. Kalau dibalik tadi jadinya minlen T tambah 100 minlen 2 kali 10 pangkat 7 min C. Hasilnya bakal sama. Kalikan negatif lagi. Kamu kalau ada min, kamu kalikan negatif kan jadi positif. A2-nya nggak berubah. Kamu Kalau ketemunya, dikali, ya nggak apa-apa. Misalkan kamu ketemu K2-nya jadi apa? Positif apa negatif? jadi negatif. Kan kamu tadi ada min len T plus 100 min len 2 kali 10 pangkat min 7 min 10 pangkat 7 2 kali 10 pangkat 7 min C, ya kan? Sama dengan min K2. Iya, Bu. Ya sudah, kamu dikalikan negatif semua jadi berapa? Kan berarti kan tinggal len T plus 100, len 2 kali 10 pangkat 7 min C plus K2. Oh enggak, K2-nya tuh masih plus gitu, Bu. K2-nya masih. Iya, jadi min len T tambah 100 tambah min len 2 kali 10 pangkat 7 min C sama dengan K2. Permisi, Bu, izin menjawab. Kata Ibu kan emang K2 itu kan
kayak dinilai mutlak gitu ya Bu. Karena sendiri kan konsentrasi kan nggak mungkin main gitu. Ya, Oh, yang bukan Bobby ya. Suaranya yang itu. Tadi kan Bobby. Iya, jadi dia kan nilainya kan itu si Bob kan kamu kan akhirnya kalau konsentrasi, misal kalau kamu menjaga konsentrasi otomatis kan konsentrasi nilaimu nggak mungkin negatif dong. Berarti ketika kamu nggak ada negatif, berarti peletaan kamu mungkin ada yang salah di situ. Itu kamu harus cek ulang. Makanya ketika langkah-langkah pengerjaan tadi kan yang terakhir adalah kamu harus apa namanya tadi istilahnya? Memvalidasi atau menginterpretasikan penyelesaian. Jadi dengan menginterpretasikan penyelesaian itu kan diharapkan bahwa nilai hasil yang kamu dapatkan itu make sense, masuk akal, dan tidak melanggar kaidah keilmuan. Maksudnya ketika kamu konsentrasi negatif kan nggak mungkin, masa konsentrasi negatif dan waktu negatif kan nggak mungkin waktu. Berarti kan di situ mungkin ada peletaan kamu yang memang belum tepat. Di ke situ sih. Oh iya. Jadi kan kayak itu mutlak gitu nilainya, bisa positif bisa negatif itu tergantung. Oke Bu, makasih Bu. Angkanya sih. Ada yang lain? Ini kayaknya hanya Bobby sama Sinung yang mendengarkan, yang lainnya Nyimak Bu. Masih nyimak, Bu. Nyimak, Bu. Nyimak. Nyimak, Bu. Mau di next page satu dulu atau gimana? Atau mau menyimak di YouTube aja setelah saya upload? Terserah sih. Nyimak di YouTube lagi, Bu, nanti. Di YouTube nggak apa-apa Bu. YouTube. Oke. Di YouTube juga Bu. Di YouTube Bu, di YouTube. Sambil nyantai Bu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, ini sudah ya, kita lanjut minggu depan. Minggu depan untuk next pelajarannya. Oh ya, nanti tak kirim untuk itunya. Untuk PPT-nya ini saya kirim sama nanti yang next. Ingat ya, Nung, saya suka lupa mengirim PPT. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan nggak ini? Terima kasih, Bu. Bu. Internet saya unstable katanya. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita akhiri ya. Silakan nanti saya ke Sinung untuk linknya. Ada pertanyaan yang lain? Belum saya akhiri? Oh ya, Nung, jangan lupa untuk diagendakan 1 kali pertemuan untuk mengganti minggu pertama ya. Ya Bu. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Bisa saya akhiri? Belum ada. Gimana? Oke. Saya akhiri ya. Sampai ketemu pelajaran selanjutnya. Kemudian nanti bisa disimak untuk penjelasannya. Kalau nggak ada, bisa ditanyakan ke saya atau ke teman-temannya yang tahu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen.